Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya, limpahan rahmat dan maghfirahnya. Kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita, rutinitas kita bisa bangun pagi, kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah ke masjid ini, kita bisa bersama-sama menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kekuatan, keistiqomahan dalam menjalankan ibadah kepadanya, dan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Di pagi subuh ini kita akan isi dengan kajian tafsir ya. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk kepada materinya, kita akan tilawah terlebih dahulu, melanjutkan bacaan yang sebelumnya. Berarti sekarang surah An-Nisa ayat berapa? Empat tujuh. An-Nisa 48. Udah dibuka semuanya? Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. ومن يشرك بالله فقد
افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا Shadaqallahul Azim. Surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. 49. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. 50. Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. 51. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jibt dan Tagut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang beriman. Ayat 52. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan dapatkan penolong
mengawalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi Kita perhatikan di sana ada kata ayyushraka. Apa hukumnya? Idgham bi gunnah ya. Kenapa disebut idgham bi gunnah? Nun mati bertemu dengan ya. Idgham bi gunnah itu terjadi ketika apa? Tanwin atau nun mati bertemu dengan ya, nun, mim atau waw 4 huruf ya. Dan idgham bi gunnah itu disebut juga idgham apa? Nakis atau kamil? Idgham nggak tahu bedanya nakis dan kamilnya juga ya. Ya, berarti idgham bi gunnah mah idgham nakis ya, idgham yang tidak sempurna. Tapi khusus yang bertemu ya dan waw, bertemu apa? Ya dan waw itu nakis. Kalau bertemu nun dan mim tetap kamil ya. Jadi nun mati tanwin ketemu ya waw itu idghamnya nakis. Nakis itu tidak sempurna. Karena tidak sempurna masuknya nun mati atau tanwin ke huruf ya atau waw ya. Makanya ketika kita baca idgham bi gunnah yang iya atau waw, itu cara bacanya di samping harus ditahan, kan ditahan berapa lama menahannya? 3 ketukan kan ya. Nah, di samping harus ditahan juga harus apa? Di samping harus ditahan juga harus apa? Harus mendengung, harus melibatkan rongga hidung. Karena terkadang bisa juga kita menahan ya dan waw tapi enggak mendengung, bisa aja ya. Nah, idgham bi gunnah mah ditahan dan harus mendengung, tidak sekedar ditahan aja, tidak tidak itu, tapi harus mendengung. Mendengung kan hidung ya. Ayyushrak, coba. Nah, gitu ya. Ayyushraka bihi, yush ada huruf shin besar, yush ya. Shin di sana makhrajnya dari mana? Dari mana shin? Sya. Dari tengah lidah ya. Satu makhraj dengan apa? Ya, jim dan ya, atau kita sering menyebutnya dengan ya, syaja, huruf-huruf tengah lidah ya. Yushraka bi, ayyushraka bi. Ada bihi, kalau kita baca wasal, hi-nya panjang pendek? Panjang ya. Nah, ini apa istilahnya? Mad sila qasirah. Kenapa disebut sila qasirah? Apanya yang diapit? Hak apa itu teh? Hak domir apa? Hak domir diapit oleh 2 huruf yang berharkat dan setelahnya bukan hamzah ya. Itu mad silah qasirah dan harus dibaca panjang 2 harakat. Tapi dibaca panjangnya hanya ketika berhenti. Ketika wasal, karena ketika wawaknya jadi mati haknya gitu ya.
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selanjutnya ada kata sya, apa hukumnya? Mad wajib, mutasil munfasil, mutasil ya. Kenapa disebut wajib mutasil? Tanda panjang bertemu hamzah dalam satu kata atau satu kalimat ya. Panjangnya berapa harakat? 4 sampai 6 harakat. Karena di sini kebetulan waqaf ya. Jadi boleh sampai 6 harakat. Dan ketika waqaf itu hamzahnya jangan dihilangkan, jangan dibuang ya. Jadi ketika kita baca yasha, ya, di akhirnya harus ada tekanan. Ada apa? Tekanan di yasha. Jadi tidak yasha, tidak gitu. Tapi gimana? Yasha, ada tekanan di akhirnya ya. Wa man yusyrik billahi faqad iftara. Ada kata iftara, apa hukumnya? Ada apa? Jaiz atau wajib? Majaiz. Kalau kita bacanya waqaf di sana, wa may yusyrik billahi faqad iftara. Waqaf di kata iftaranya itu apa namanya? Ini berhenti waqaf. Waqaf di kata iftaranya apa namanya? Rona namanya. Badal. Tapi ya Tuhan badal. Matobi, kenapa disebut matobi? Karena ada hamzah setelahnya. Coba ini kalau waqaf ditaro ya, apakah A matobi, B mad jaid, C mad alif disukun? Ada beda-beda jawaban ternyata ya, ada jawab A, B, C. Kalau berhenti namanya mad tobi'i ya. Berapa? Iya, mad tobi'i atau mad asli ya. Jadi bukan pada disukun, mad aridi disukun mah harus ada sukun barunya, ada sukun aridi ya. Ada huruf yang disukunkan. Jadi kalau waqaf bukan mad jaiz ya. Jadi kalau berhenti itu panjangnya berapa harakat? Kalau berhenti hanya 2 harakat. Walaupun ada tanda naun, ada tanda alisna, ya, tetap 2 harakat berhenti mah. Maka tanda alis itu sebenarnya tidak bisa dijadikan pegangannya. Setiap tanda alis kudu 4 harakat itu. Ya. Pami waqaf mah dibacana 2 harakat. Tanda alis ini berlaku atau dibaca 4 harakat berlaku kalau wasol. Nah kalau wasol berubah, bukan mad tobi'i lagi tapi mad jaiz munfasil gitu, sehingga panjangnya 4 harakat. Jadi mad jaiz munfasil mah hanya berlaku ketika wasol ya. Kalau waqaf enggak berlaku itu mad jaiz munfasil. Dan mad jaiz munfasil itu adalah bagian daripada mad naun, mad far'i yang disebabkan oleh hamzah ya. Faqad iftara isman 'azima. Di sana ada kata huruf fa, bagaimana makhrajnya?
gigi seri atas. Satu makhraj dengan za dan dha ya. Sa, za, dha apa? Itu yang ujung lidah, ujung gigi. Kalau pangkal gigi ditato, terus sa, za, dha, terus so, sa, za. Coba dari aha-aha. Aha-aha, go, ho, ko, ka, ya, sya, ja, do, la, na, ro, dita, to, sa, za, do, so, sa, za, ba, pa, ma, wa. Alhamdulillah remote kenehnya. Nah itu huruf fa. Isman awima, di sana ada isman, man, tanwin bertemu ain, apa hukumnya? Idhar apa? Idhar halqi ya. Idhar halqi itu harus dibaca dengan jelas. Isman ya. Huruf idhar halqi ada berapa? Pajak, aha, aha, goho, atau hamzah, ain, ha, kin, kho ya. Itu idhar halqi. Isman awima, huruf gha, di sana dari mana makhrajnya? Ujung lidah bertemu tenggorokan, gimana caranya? Lo, itu lo ya. Ujung lidah ke tenggorokan. Ya, sama dengan huruf apa? Sa dengan yang tadi ya, sama dengan sa itu. Fadadho kan. Jadi sama dengan makhraj sa ya. Ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Tapi bedanya antara za dengan dha ya, apa bedanya? Za dan dha kan sama makhrajnya, tapi beda mana? Sifatnya. Awang beda kumaha. Sama aja, sama. Istighfar. Nah, istighfar. Kalau hiji istighfar, nu kadua bukan istighfar ya. Istighfar ya. Istighfar sareng isti'lah. Kalau dha itu isti'lah, kalau dhamma istighfar. Jadi cara bacanya kada kumaha. Kalau dha itu harus tepalnya. Jadi dha itu harus dibaca tebal, jangan menyebalkan. Harus dibaca tebal. Cara menebalkannya gimana? Mangkat rahang bawahnya ya. Jadi bukan adzi tapi audhi. Adzi beda ya. Kalau za adzi, dha audhi ya. Audhima. Isman audhima. Coba. Isman audhima. Jangan sama aja ya pengucapan dawah. Bismillah. Audhima, di sana ada ma, apa namanya? Padiwan. Kenapa disebut padiwan? Tanda panjang tanwin.
tanwin fathah yang diwakafkan. Ya apa? Tanwin fathah yang diwakafkan. Karena madi wadnah khususnya tanwin fathah, tanwin doma, tanwin kasroh nggak bisa. Dan hanya terjadi ketika waqaf. Kalau wasolna bukan madi wad ya. Bacanya berapa harkat? 2 harkat. Jadi madi wad itu mad yang sejenis dengan mad tabi'i ya. Artinya sama-sama dibaca 2 harkat. Nah, kebetulan sebelum mad itu kan ada alfi. Alfi itu apa? Mad asli kan. Nah, berarti panjang alfi dan ma harus sama, harus konsisten. Ithman awima. Coba. Tuh ya. Jadi itu konsisten di tanda panjang. Jadi dalam apa metode pembelajaran Al-Quran gitu ya, baik metode tarki atau metode yang lain ya, bahkan metode umi juga ya, itu sama harus menerapkan konsistensi di tanda gunnah atau tanda panjang. Kalau tidak salah, kalau di metode umi mah bahasan dengan konsistensi tanda panjang teh ada di jilid 3 ya. Metode umi jilid 3 itu bahasan tanda panjang. Sama ya, metode pembelajaran Quran yang manapun juga itu pasti menerapkan konsisten di tanda panjang dan tanda gunnah ya. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Di sana ada kata anfusahum, apa hukumnya? Ikhfa apa? Ikhfa aqrab usad atau abad. Ikhfa ausat ausat itu pertengahan. Ya, hurufnya ada berapa ikhfa ausat? Ada 10 ya. Di antaranya adalah fa. Cara bacanya ketika kita sedang membaca gunnahnya atau ikhfanya itu posisi bibir kita atau mulut kita persiapan ke huruf ikhfanya ya. Anfu persiapan huruf fa itu kan dari ujung lidah ujung gigi bertemu apa? Ujung gigi bertemu apa? Fa. Ujung gigi sari atas bertemu bibir bawah, bibir atas, bibir atas benar. Gigi atas dan bibir atas nggak bisa ya, bukan nggak bibir bawah ya. Nah, maka ketika kita baca ikhfanya itu persiapan bibir kita dengan gigi kita persiapan ditempelkan ya. Anfu, coba anfu ya, persiapan giginya bertemu dengan bibir bawah. Anfu, coba. Nah gitu ya. Anfusakum balillahu yazki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Sama aja lah ya hukum yang ada di sini dengan hukum-hukum yang sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut materi aja ya, cukup analisisnya. Terus sebelum lanjut materi ada pertanyaan dari ayat yang tadi. Kita sudah masuki tahsin 4 ya. Ya kan? Materi kita terakhir sampai mana? Bahasan terakhir. Di catatannya apa? Tafhim
tarkik. Pembagiannya udah belum? Jadi dua. Pembagian tafhim tarkik, pembagiannya udah. Terus pembagian tafhim tarkiknya gitu, udah belum? Belum. Oke. Jadi materi kita sebelumnya adalah tentang tafhim tarkik. Tafhim tarkik itu kaitannya dengan apa? Tebal, tipis, ya. Jadi tebal tipis artinya ada huruf-huruf yang harus dibaca tebal, ada juga huruf yang harus dibaca tipis, ya. Nah, kaitan dengan tafhim tarkik ini ada pembagiannya. Jadi ada pembagian tafhim tarkik, ya. Pembagian tafhim tarkik ini kalau di buku ini, ya, ini sampai ke sampai ada 5, ya. Ada 5 pembagian tafhim tarkik, ya. Jadi kaitan tafhim tarkik itu ada 5 pembagian. Itu udah dibahas, apa itu tafhim, apa itu tarkik udah dibahas, ya. Cara membaca tafhim, cara membaca tarkik itu udah dibahas semua. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian tafhim tarkik. Pembagian tafhim tarkik itu ada 5, ya. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah isti'la dan istifham. Apa? Isti'la dan istifham. Kaitan dengan tafhim tarkik itu adalah isti'la dan istifham. Artinya di sini huruf-huruf isti'la adalah huruf-huruf yang harus dibaca tafhim atau tebal, ya. Huruf-huruf isti'la adalah huruf-huruf yang harus dibaca tafhim, dan huruf istifham adalah huruf yang dibaca tarkik. Walaupun nanti akan ditemukan juga huruf istifham yang bisa tafhim, ya, tapi nanti kita bahas. Kita bahas huruf yang tafhimnya, huruf isti'la. Huruf isti'la udah kita pelajari di tasin berapa? Di tasin 2, ya. Huruf isti'la, istifham dan kaitannya dengan sifat huruf yang harus isti'la istifham dilihat dari segi naon. Kan nggak dari segi nafas, ada hamas, ada jahar. Kalau istilah istifham dari segi naon? Dari segi terangkatnya pangkal lidah, ya. Istilah istifham itu udah dibahas di tasin 2 tentang sifat huruf, gitu. Makanya ini penting kita menguasai tasin 2, ya, sebelum lanjut ke depan. Nah, huruf istilah yang sudah kita ketahui dan kita pelajari semuanya ada berapa? Ada 7. Apa aja? Nah, huruf istilah itu terkumpul pada kata khusro doktin kil. Apa? Khusro doktin kil, ya. Khusro doktin kil. Nah, itu huruf istilah. Khusrotin itu berarti yang pertama huruf kho, 2 so, 3 gin, ya, 4 to, 5 kok cuma ada 6, ya? ulangi khusrotin. Pertama apa? Kho, 2 so, 3 do, 4 gin, 5 to, 6 kof, ya. 6 kof, 7 zo. Nah, itu, ya, ada 7. Tadi mana ya, saya genep.
Nah itu huruf isti'la. Nah eta teh nu 7 huruf eta teh ya harus dibaca tabkhim ya. Harus dibaca tebal yang ke-7 huruf itu teh ya. Nah, ketebalan huruf isti'la itu ada tingkatannya ya. Ketebalan huruf isti'la ada apa? Ada tingkatannya. Jadi ada 5 tingkatan tebal huruf isti'la. Ada berapa? Ada 5 tingkatan tebal huruf isti'la ya. Nah, urutannya pertama adalah untuk urutan yang paling tertinggi, ketebalan tertinggi yaitu ya, yang pertama atau ke-1 ketika huruf istilahnya berharkat fathah dan dibaca panjang ya. Apa? Berharkat fathah dan dibaca panjang itu ketebalan paling tinggi ya. Fathah panjang nomor 1 ya. Nomor 2 ya, berharkat fathah saja. Kahijima kan tingkat nu kahijima fathah panjang, nu kedua fathah doang pendek leutik ke panjangnya. Nu katilu berharkat dhammah ya. Begitu Bapak? Berharkat dhammah tingkatan ketiga. Tingkatan keempat ketika sukun ya. Tingkatan keempat ketika apa? Sukun. Dan tingkatan kelima paling rendahnya tebal, paling rendah bahkan tipis, bukan tipis sih, tergantung hurufnya ya, yaitu berharkat kasroh. Berharkat apa? Kasroh. Jadi tingkatan pertama ketika apa? Fathah panjang. Yang kedua 3 4 5 kasroh ya. Itu sebenarnya hanya istilah penamaan aja ya. Adapun pembacaan cara menebalkan sama aja, baik yang tingkat pertama, kedua, ketiga, keempat sama aja ya, cara pembaca tebalan. Mungkin itu hanya ke pengistilahan aja gitu ya. Itu. Oke, sekarang lanjut lagi nih. Huruf isti'la terbagi 2 ya. Huruf isti'la terbagi berapa? 2. Huruf isti'la terbagi 2. Huruf isti'la itu terbagi 2. 1 ada istilah mutbaqah. Istilah apa? 1 istilah mutbaqah ya. 1 istilah mutbaqah. Istilah mutbaqah adalah huruf-huruf istilah yang bersifat itbaq. Huruf-huruf apa? Istilah yang bersifat itbaq. Kita tahu kan itbaq kan? Tahu? Yang lengket. Udah kita pelajari di tasin 2 juga itu. Babu itbaq. Ya.
Jadi huruf istilah yang bersifat itbaq. Berarti hurufnya ada berapa? Nah, 4. Istilah ongkoh, itbaq ongkoh itu maksud namanya. Istilah ongkoh teh istilah ongkoh, itbaq ongkoh itu istilah ongkoh. Hurufnya ada 4, apa aja? Sodo, togo, ya. Hurufnya sodo, togo. Jadi yang pertama ada istilah apa? Mutbaqah. Apa itu istilah mutbaqah? Istilah yang bersifat itbaq. Hurufnya apa aja? Nah, huruf istilah mutbaqah adalah huruf yang harus selalu dibaca tebal dalam keadaan apapun. Huruf istilah mutbaqah atau huruf istilah yang bersifat itbaq adalah huruf-huruf yang harus dibaca tebal dalam keadaan apapun. Maksud keadaan apapun teh, baik dalam berharakat doma, gitu kan, fathah, kasroh, sukun, tebal itu. Tuh, ya. Jadi huruf istilah mutbaqah adalah huruf yang dalam keadaan apapun. Contoh misalkan huruf shad berupa shad. Shad itu termasuk huruf istilah mutbaqah kan, istilah itbaqnya. Maka oleh karena itu shad itu harus baca tebal pada dalam shad. Ketika fathah gimana? So, coba. So. Ketika doma su, apa? Su, ya. Ketika kasrah sui, apa kan? Sui. Jadi tidak si tapi sui, ya. Ketika sukun nah kata-kata su. Ketika sukun itu tambahkan a dulu sebelumnya. Jadi gimana? Coba. Jadi tidak as tapi balnya. Coba shad fathah panjang lalu ada shad mati, gimana? Sos. Coba. Sos gitu kan. Su panjang lalu ada shad mati. Sus. Shad kasroh panjang gimana? Sis. Itu ya. Sosis. Sosis teh penulisannya kosong sedayanya. Jadi tebal, geser sosis. Udah tebal ya. Itu huruf shad, termasuk juga huruf dhad ya. Dhad juga sama. Dhad, bo, li, ru, au, tebal. Huruf ta, po, li, tu, au, ta. Ya. Huruf dha gimana dha? Dha, zi, zu, bau. Coba masih ingat gak yang kayak gitu apa? Sosi subas. Terus? Sosi subas susan sani sosna minal musni masih so. Coba sama-sama. Sosi subas susan sani sosna minal musni masih so.
Itu untuk latihan itu bisa yang menggunakan nada itu biar lebih tepat, lebih cepat pemahaman. Nah itu istilah mutbaqah ya. Jadi istilah mutbaqah teh huruf istilah yang bersifat itbaq, huruf-huruf yang harus dibaca tebal dalam keadaan apapun. Yang keduanya apa? Yang keduanya insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, kesempatan yang lain lah ya, kesempatan yang lain. Cukup ya materi kita di pagi subuh ini tentang huruf-huruf yang harus dibaca tebal. Bagian yang pertama adalah isti'adah istifal. Jadi kesimpulannya huruf istilah huruf yang harus dibaca tebal ya. Istifal ada huruf yang harus dibaca tipis. Huruf istilah terbagi dua. Ada istilah itbaq, adalah huruf istilah yang bersifat itbaq yang harus dibaca tebal dan keadaan apapun. Hurufnya ada berapa? Itu langsung ditutup pada pertanyaan. Tanya. Berarti paham seadanya. Alhamdulillah. Antara dua antara paham sendiri aja itu nanya. Sudah tinggal orang belajar lah ya. Oke, itu yang dapat dipelajari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita diberikan kemudahan dalam belajar Al-Quran, diberikan konsistensi, keistiqomahan dalam belajar ya. Mudah-mudahan dengan kita belajar Al-Quran, Al-Quran akan memberikan syafaat di yaumil jazaa. Kita akhiri dan doa majelis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.